Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar akuntansi. Nah, untuk itu kita mesti paham dulu mengenai sejarah dari akuntansi. Jadi, akuntansi ini ditemukan di Italia pada tahun 1494 oleh Bapak Lucas Paciolo dalam buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pengantar mengenai pengertian akuntansi, pemakai informasi, karakteristiknya, konsep dasar, bidang-bidang, profesi, kemudian etika profesinya, kemudian sumber pencatatannya, serta klasifikasi pencatatan akun atau rekening. Langsung kita masuk ke pengertian akuntansi ya. Untuk yang pertama, menurut AAA atau American Accounting Association, akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi yang memungkinkan adanya penilaian pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Nah, kemudian kalau menurut KISO, akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang meliputi identifikasi, pencatatan, pengkomunikasian, transaksi ekonomi dari sebuah organisasi yang berguna untuk pemakai. Nah, dari pengertian akuntansi di atas dapat kita simpulkan bahwa akuntansi adalah proses mulai dari pencatatan, kemudian digolongkan atau diklasifikasikan, kemudian melakukan peringkasan, pelaporan, penganalisaan dari transaksi keuangan suatu organisasi untuk pengambilan keputusan bagi pemakai informasi keuangan. Jadi tujuan utamanya adalah menghasilkan informasi keuangan. Ingat, nah kemudian pemakai informasi akuntansi itu ada pihak internal dan pihak eksternal. Kalau pihak internal artinya manajer perusahaan. Kemudian kalau pihak eksternal ada investor, karyawan, kemudian ada pemberi pinjaman, supplier, customer, government, dan public atau masyarakat. Nah, kemudian karakteristik dari kualitas informasi akuntansi yang pertama harus dapat dipahami, yang kedua harus relevan, materialitas, keandalan, penyajiannya harus jujur, substansial, netralistik, pertimbangan sehat, kelengkapan, dan dapat dibandingkan. Nah, konsep dasar akuntansi itu mengacu pada konsep kesatuan usaha, kemudian pengukuran uang, kelangsungan usaha, dua aspek akuntansi, kemudian harga perolehan, periode akuntansi, pembandingan pengeluaran, serta konsep usaha dan hasil. Nah, ini bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan, manajemen, pemeriksaan, perpajakan, biaya, sistem akuntansi, pemerintahan, dan akuntansi anggaran. Kemudian, apa aja sih profesi ketika kita belajar tentang akuntansi? Jadi profesi akuntansi itu ada akuntan publik, akuntan pendidik atau guru, dosen, kemudian akuntan pemerintah, akuntan internal atau perusahaan. Nah, etika-etika profesi yang harus dimiliki seorang akuntan. Yang pertama harus tanggung jawab terhadap profesi. Yang kedua integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesi. Mengutamakan kepentingan umum, haruslah objektif, menjaga rahasia, dan memenuhi standar teknis. Kemudian sumber pencatatan akuntansi, ada sumber pencatatan internal, ada juga yang eksternal. Untuk yang internal ada memo. Memo ini untuk pencatatan internal aja ya. Misalnya nih terdapat pemakaian perlengkapan maka dicatat di memo. Kemudian kalau yang eksternal artinya melibatkan pihak eksternal. Contohnya, tur, nota, cek, dan lain-lain. Nah, ini ada akun-akun yang sering disebut di akuntansi. Akun itu artinya daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Kumpulan akun ini akan dikumpulkan dalam suatu buku besar atau ledger. Nah, kemudian klasifikasi akun itu terdiri dari dua, ada akun real, kemudian akun nominal. Di kelas akan kita bahas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.